warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Untuk tetap terus terhindar dari penyebaran virus COVID-19, mari sama-sama untuk kita terus menjaga kesehatan diri, menjaga jarak saat berada di luar, dan menggunakan masker saat berada di luar ruangan. Nah, pada kesempatan video kali ini bertemu lagi dengan saya Vidya Rizky pada mata pelajaran Budaya Melayu Riau di SMA Negeri 5 Bagan Sinembah. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas materi mengenai jati diri pergaulan di luar masyarakat Melayu dalam penamaan Melayu pada pokok pembahasan penamaan Melayu. Sebelum kita memasuki pada tahap penjelasan, mari kita lihat apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada kesempatan video kali ini. Nah, di mana pada kesempatan video kali ini yang menjadi tujuan pembelajarannya itu adalah diharapkan kepada seluruh siswa agar mampu mengidentifikasi jati diri pergaulan di luar masyarakat Melayu dalam penamaan Melayu. Berikut ini akan kita lihat penjelasannya. Secara etimologi, penamaan Melayu itu berasal dari kata mala yang berarti mula dan yu, yang ini memiliki arti negeri. Nah, pendapat ini berkaitan erat dengan sebuah cerita rakyat Melayu populer pada masa itu, yaitu cerita Si Kelambai atau Sang Kelambai. Nah, cerita Si Kelambai ini mengisahkan bahwa Si Kelambai ini mempunyai kekuatan sehingga apapun yang disentuh atau yang dihuni olehnya akan mendapatkan keajaiban. Nah, hal ini menggambarkan bahwa negeri yang mula-mula dihuni oleh orang Melayu pada zaman purba telah mempunyai peradaban yang tinggi. Istilah Melayu atau Malayar dalam bahasa Tamil ini berarti tanah tinggi atau bukit, di samping kata Malay yang berarti hujan. Ini juga sejalan dengan negeri-negeri orang Melayu pada awalnya itu terletak di perbukitan. Nah, seperti tersebut di dalam sejarah Melayu, Bukit Siguntang Mahameru. Nah, negeri ini dikenal sebagai negeri yang banyak mendapat hujan karena terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Nah, sedangkan di dalam bahasa Jawa, Melayu ini berarti lari atau berjalan cepat. Nah, selain itu juga dikenal Sungai Melayu, diantaranya yang ada di dekat Johor dan Bangkahulu. Nah, dari semua istilah dan perkataan tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya Melayu itu diartikan sebagai suatu negeri yang mula-mula didiami dan dilalui oleh sungai yang diberi pula nama sebagai Sungai Melayu. Nah, mereka ini kemudian membuat negeri di atas bukit karena ada pencairan es kutub utara yang menyebabkan sejumlah daratan atau pulau yang rendah jadi terendam oleh air, banjir, dan juga es kutub utara. Nah, ini biasanya lebih dikenal dengan banjir atau topan Nabi Nuh. Nah, untuk menghindari banjir, mereka berlarian mencapai tempat yang tinggi atau bukit, lalu mereka di situ membangun sebuah negeri. Nah, pendapat ini sebenarnya sejalan dengan cerita rakyat yang berkembang di Muara Takus tentang sebuah negeri yang diberi nama negeri Ono Kuto Sijangkang. Nah, di mana di sini disebutkan bahwasanya kapal yang dihuni oleh umat manusia setelah banjir Nabi Nuh itu mendarat di Motangkui. Nah, ini berdasarkan cerita sejarah yang ada di Muara Takus dalam pencarian tanah yang hilang. Nah, kemudian setelah mereka menemukan tanah tersebut, mereka kemudian membangun kembali negeri dan berketurunan hingga berkembang seperti saat ini. Nah, negeri ini juga berada pada kekuasaan Datuk Nino Rajo Dubalai yang kemudian berkedudukan di Muara Takus. Nah, ini pendapat yang pertama.
Nah, kemudian ada lagi pendapat lain tentang penamaan Melayu ini yang menyebutkan bahwasanya sebenarnya nenek moyang Melayu ini berkemungkinan berasal dari suku Dravida di India. Nah, Mongolia atau campuran Dravida dan Arya yang kemudian kawin dengan ras Mongolia. Nah, mereka ini pada awalnya berasal dari Yunan Cina. Kemudian datang ke Nusantara dan dalam 2 gelombang. Nah, berarti datang ke Nusantara itu dalam 2 gelombang. Yang pertama, kelompok pertama itu datang sekitar 3000 sampai 2500 sebelum Masehi, yang juga kita kenal dengan sebutan Proto Melayu atau Melayu Tua. Nah, di Indonesia ini sendiri, kelompok Melayu Tua atau Proto Melayu ini menurunkan suku bangsa seperti Gayo, Alas, Batak, Nias, Talang Mama, Orang Laut, Batin, Kerinci, Mentawai, dan Enggano, yang semuanya ini berada di Pulau Sumatera. Kemudian suku Dayak di Pulau Kalimantan serta orang Baduy di Tengger di Pulau Jawa. Nah, selain itu juga beberapa golongan etnik di Pulau Sulawesi juga merupakan keturunan dari Proto Melayu atau Melayu Tua itu sendiri. Kemudian untuk kelompok yang kedua atau kelompok berikutnya itu datang sekitar 300 sampai 250 sebelum Masehi, yang disebut dengan Detro Melayu atau Melayu Muda. Nah, kemudian kelompok ini banyak menempati daerah Semenanjung Malaka, pesisir timur Pulau Sumatera, dan Filipina. Kemudian kelompok ini berasimilasi dengan pendatang lain yang berasal dari India, Thailand, Arab, dan juga Cina. Nah, saat ini dalam Detro Melayu atau Melayu Muda ini menghasilkan keturunan suku bangsa Aceh, Tamiang, kemudian Melayu Deli, Melayu Riau, Minangkabau, Melayu Jambi, Melayu Bengkulu, Palembang, orang Penghulu, suku Pindah, Kutai, Minahasa, Berau, Bugis, Makassar, Sasak, dan juga Bali. Kemudian ada lagi pendapat lain yang menyebutkan bahwasanya kedatangan Islam pada abad ke-7, sebagai pendapat menyebutkan abad ke-13 atau ke-15, mengubah kepercayaan orang Melayu dari yang semulanya Hindu, Buddha, dan animisme berganti menjadi Islam. Nah, Islam datang secara damai melalui jalur perniagaan atau perdagangan sehingga bisa diterima dengan baik dan mengubah secara keseluruhan adat istiadat yang disesuaikan dengan syariat Islam. Makanya kemarin kita ketahui bahwasanya syariat adat Melayu itu selalu berhubungan dengan syariat Islam. Nah, namun demikian, sebagian kelompok Melayu ini juga masih mempertahankan kepercayaan asli nenek moyang yang bisa kita lihat dari wujud keseharian, misalkan pada ritual dan upacara-upacara adat. Kemudian, penyebutan Melayu dalam tradisi tulis ini dikenal sekitar tahun ke-644 Masehi. Nah, melalui tulisan Cina yang menyebutkan dengan kata Mo, Lo, Yeu. Nah, jadi dibagi menjadi 3 suku kata. Nah, dalam penulisan itu disebut bahwa Mo, Lo, Yeu ini mengirimkan utusan ke Cina yang membawa barang hasil bumi untuk dipersembahkan kepada Kaisar Cina. Nah, walaupun masih banyak perdebatan, namun banyak pendapat yang mengatakan bahwasanya kerajaan tersebut berada di Jambi saat ini dan awal dari Jambi itu bermula di Muara Takus. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai jati diri pergaulan di luar masyarakat Melayu dalam penamaan Melayu. Semoga dengan penjelasan ini dapat dipahami dan dimengerti. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.